Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lugas Pasiolo dari kelas A, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyederhanakan persamaan logika menggunakan peta Carnot. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu peta Carnot. Peta Carnot atau Carnot Map atau key map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar Boole atau fungsi logika aljabar boolean dengan cara pemetaan. Carnot sendiri ini ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurits Carnot pada tahun 1953. Key map ini juga sering dikenal sebagai Carnot-Fetch map karena metode ini disempurnakan oleh ahli komputer yaitu Edward Fetch. Peta Carnot ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya. Dan tiap sel atau kotak itu berisi kode biner 0 atau 1 atau juga aksen dan juga bilangan biasanya. Yang peta Carnot ini sebenarnya adalah cara termudah untuk menyelesaikan suatu persamaan logika karena dia tinggal menggunakan suatu tabel atau pemetaannya. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke dalam contoh penggunaan peta Carnot. Yang pertama yaitu ada peta Carnot dua peubah atau dua variabel. Yaitu dimaksud di sini adalah di sini terdapat dua variabel yaitu A dan B. Kita bisa lihat di sini pada tabel 1 yaitu ada tabel kebenaran dan tabel kedua ada tabel key map-nya. Variabel di sini yaitu variabel A dan B. Kita bisa langsung contohnya itu ketika misalnya variabel A dan juga variabel B-nya 0, maka hasilnya adalah 1. Kita langsung bisa lihat di key map-nya. Di sini yaitu A. A di sini yaitu untuk yang menurun atau untuk yang vertikal ini. Sedangkan B-nya yaitu untuk yang horizontal atau yang mendatar ini. Kita lihat di sini. Ketika A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga misalnya ketika A-nya 1, B-nya 1, maka hasilnya adalah 0. Kita lihat di sini. Ketika A-nya 1, B-nya 1, hasilnya ada 0. Nah, ini adalah peta Carnot dua variabel atau dua peubahnya. Selanjutnya ada yang namanya peta Carnot tiga peubah. Maksudnya di sini adalah terdapat tiga variabelnya, yaitu ada variabel pertama variabel A, variabel B, dan juga variabel C. Di sini kita bisa lihat di sini kita bisa menggunakan dua jenis atau dua cara tabel key map ya. Yang pertama yaitu ada ketika AB-nya yang dibuat secara vertikal atau menurun seperti ini, dan juga C-nya dibuat secara mendatar atau secara horizontal seperti ini. Atau juga ada cara keduanya yaitu A-nya yang dibuat secara vertikal atau menurun, sedangkan BC-nya dibuat secara horizontal atau secara mendatar seperti ini. Kita bisa ambil contohnya langsung, yaitu misalnya yang pertama. Misalnya, ketika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, hasilnya adalah 1. Kita lihat di sini. Ketika A, B, A-nya 0, B-nya 0 di sini, dan C-nya 0, hasilnya adalah 1. Begitu juga misalnya ketika kita ambil contoh misalnya, ketika A, B-nya 1, 1, dan C-nya ada 0, hasilnya ada 0. Kita cari 1, 1, 0. 1, 1, 0 di sini. Ini dia 1, 1, 0. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, hasilnya adalah 0. Sama. Misalnya juga bisa misalnya yang ini. Ketika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, hasilnya ada 1. Ketika A-nya 0, B-nya juga 0, tapi C-nya 1 yaitu 01, berarti kita cari dulu nih ketika A-nya 0 dan juga BC-nya yaitu 01, hasilnya ada 0. Sama. Lanjut lagi misalnya ketika A-nya 1, BC-nya 1,
B-nya 1, C-nya 1, sehingga 1, 1, 1, yaitu ternyata hasilnya ada 0. Kita lihat di sini. Ketika A-nya 1, B-nya 1, C-nya juga 1, maka hasilnya adalah 0. Inilah untuk peta Carnot 3 berubah. Selanjutnya, peta Carnot 4 berubah atau 4 variabel. Di sini ada variabel A, B, C, dan D. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu seperti ini misalnya. Ketika A-nya 0, B-nya 0, C-nya juga 0, dan D-nya juga 0, hasilnya adalah 1. Kita lihat. AB-nya adalah 0, 0, CD-nya juga 0, 0, hasilnya adalah 1. Mari kita coba yang di sini. Misalnya ketika AB-nya 1, 1, dan C-nya 0, dan D-nya 1, yaitu hasilnya adalah 0. Kita lihat. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Hasilnya adalah 0. Sama. Misal contohnya lagi. Yang terakhir yaitu ketika A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, dan D-nya 1. Kita lihat di sini. AB, CD-nya 1, 1. Dan ternyata hasilnya juga adalah 1. Itulah dia untuk peta Carnot 4 berubah. Dimana peta Carnot 4 berubah ini mungkin lebih gampang untuk dilihat ya daripada peta Carnot yang ketiga tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis peta Carnot. Yang pertama yaitu ada namanya pasangan, yang artinya dua buah satu yang sejajar. Maksudnya seperti apa? Misalnya, ini contoh soalnya misalnya. F-nya itu adalah W-X, Y-Z sama dengan W-X, Y-Z ditambah W-X, Y-Z not, Z aksen. Di sini. Kita lihat di sini, W-X, Y-Z. Artinya 1, W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. 1, 1, W-X-nya secara vertikal di sini, Y-nya secara horizontal kita lihat. 1, 1, 1, 1. Di sini, yaitu di sini data hasilnya adalah 1. Dan satunya ditulis di sini ya. Selanjutnya, W-X, Y-Z aksen. W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. 1, 1, 1, 0. Ini dia. Kita tulis dengan 1. Selanjutnya, lalu kita apakan? Untuk melihatnya itu kita buat secara kita garis seperti ini. Kita buat lingkaran seperti ini untuk menandakannya. Lalu cara selanjutnya adalah kita lihat. Karena 1 dan 1 ini ditulis secara horizontal atau secara mendatar, sehingga kita bisa langsung tentukan WX-nya. Karena dia juga di sini dia sejajar di sini ya, tidak ada lagi yang lainnya. 1, 1 di sini artinya dia adalah bilangan biasa. Langsung bisa kita tulis WX-nya. Bukan WX aksen karena dia biasa. Sedangkan untuk menentukan Y dan Z-nya, kita bisa lihat di sini. Satunya di sini berada di 1, 1 dan satu yang ini berada di 1, 0. Kita bisa lihat yang berubah maka dia akan dicoret. Maka kita lihat di sini. Y-nya di sini adalah 1 dan Y yang di sini adalah 1 juga. Dia tidak berubah. Dan dia juga adalah bilangan biasa atau tidak aksen, maka bisa kita langsung tulis di sini Y-nya. Sedangkan untuk Z-nya di sini adalah 1, Z di sini adalah 0. Dia berubah, tidak sama. Sehingga langsung saja kita coret karena dia tidak sama ya. Sehingga tidak kita tulis. Hasilnya menjadi WX, Y. Selanjutnya ada namanya kuat atau 4 buah yang sejajar. Kita bisa langsung tengok di sini contoh soalnya yaitu WX, Y not, Z not ditambah WX, Y not, Z ditambah WX, Y Z ditambah WX, Y Z not. Di sini kita bisa lihat WX, Y not, Z not-nya adalah 1. WX, Y not, Z-nya adalah 1 juga. Di sini maksudnya WX, Y Z-nya itu adalah 1, 1, 1 di sini.
Sedangkan WX, Y, Z0 yaitu 1110, yaitu di sini. Langsung saja kita garis seperti ini. Karena dia kembali horizontal, sehingga WX-nya di sini bisa kita tulis langsung ya. Dan dia bukan bilangan biner dan atau aksen. Selanjutnya untuk menentukan YZ-nya, kita lihat di sini. Untuk Y-nya di sini ada 0, Y di sini juga 0, sama. Lalu kita tengok lagi Y yang ketiga ada 1, dan di sini ternyata berubah, sehingga Y-nya tidak langsung kita coret karena dia sudah berubah. Selanjutnya untuk Z-nya, di sini dia 0, di sini dia 1. Wah, dia ternyata langsung berubah. Jadi ketika misalnya dia berubah, maka langsung kita buang saja. Sini tidak kita pakai, sehingga cuma kita tulis WX-nya saja di sini. Itu dia untuk 4 buah satu yang sejajar. Selanjutnya ada syarat menentukan peta Carnot, yaitu untuk syarat pertama, yaitu cari yang saling sejajar dan segaris, bisa secara horizontal atau juga secara vertikal. Di sini kita bisa ambil contoh, misalnya 1 dan 1 di sini. Dia sejajar dan dia juga segaris, sehingga dia bisa langsung kita tulis di sini. Begitu juga ketika misalnya 1 dan 1 yang ini, dia sejajar dan juga segaris, yaitu horizontal, sehingga ini bisa kita tulis. Sedangkan misalnya 1 ini dan juga misalnya 1 yang ini dan 1 yang ini, dia tidak sejajar dan segaris, sehingga tidak bisa kita tulis. Untuk syarat yang keduanya yaitu cari yang saling berdekatan. Di sini kita boleh meminjam yang sudah dipakai. Contohnya sama, misalnya 1 dan 1 ini berdekatan. Dia boleh langsung diambil ya, boleh dipakai. Begitu juga dengan 1 dan 1. Tapi kan 1 ini sudah dipakai sama ini. Tapi boleh, karena syaratnya boleh meminjam yang sudah dipakai, sehingga masih bisa kita gunakan di sini. Lalu bagaimana misalnya 1 dan 1 ini? Dia kan juga berdekatan. Ternyata tidak bisa, karena dia melanggar yang hukum yang pertama tadi, yaitu cari yang sejajar dan segaris. Dia tidak sejajar dan dia tidak segaris. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Contoh soal di sini sama seperti contoh soal yang aljabar boolean di video saya sebelumnya, yaitu di sini misalnya Y-nya yaitu A, B, C, D not ditambah A not, B, C not, D ditambah A not, B, C not, D ditambah A, B, C not, D not ditambah A, B, C, D ditambah A not, B, C, D ditambah A not, B, C not, D not. Lalu untuk menentukannya kita harus cari dulu di sini. Yaitu di sini kita lihat. Yang pertama, A, B, C, D not. A, B ini ada 1, 1, C-nya juga 1, D-nya 0. Jadi 1, 1, 1, 0. Kita lihat di sini. AB-nya 1, 1 dan CD-nya 1, 0. Ini dia. Kita tulis 1 di sini ya. Selanjutnya ada namanya A not, B, C not, D. Artinya 0, 1, 0, 1. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 1. AB-nya 0, 1. Dan juga CD-nya juga 0, 1. C not, D. Ini dia. Kita tulis 1. Selanjutnya AB, C not, D not. Artinya 1, 1, 0, 0. Kita cari. AB-nya 1, 1. CD-nya 0, 0. Mana dia? Ini dia yang langsung kita tulis 1. Selanjutnya lagi AB, CD. 1, 1, 1, 1. AB-nya 1, 1. CD-nya 1, 1. Langsung kita tulis 1 di sini.
Selanjutnya yaitu A not B C D, ya, artinya 01 11. AB-nya 01 11. Ini dia. Langsung ke yang terakhir yaitu A not B C not D not. Artinya A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0. 01 00. 01 00. Langsung kita tulis 1. Lalu untuk yang lainnya bisa kita tulis 0 semua. Seperti ini. Lalu untuk menentukannya, kita bisa langsung menggarisnya. Kita mencari yang berdekatan, yang sejajar juga. Segaris dan sejajar dan juga berdekatan. Kita lihat di sini. Yang pertama ini dia. 1 1. Langsung kita garis seperti ini. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini dia. 1 1. Lagi dia berdekatan. Langsung kita garis. Selanjutnya ini juga ada yaitu 1 1 di sini. Langsung kita garis. Yang menjadi pertanyaan, kenapa 1 1 1 ini tidak langsung kita garis? Karena persyaratannya tidak boleh ya. Persyaratannya di sini seperti yang kita ketahui di sini yaitu 2 4 8 16. 3 tidak boleh. Selanjutnya kita lihat di sini. Yang pertama ini yaitu 1 1. Kita bisa lihat di sini karena dia secara vertikal sehingga CD-nya bisa langsung kita tulis. Dan kebetulan CD di sini ada 00, artinya 00 yaitu dua-duanya diaksenkan sehingga langsung kita tulis di sini C not D not. Lalu untuk AB-nya bagaimana? Untuk AB-nya kita lihat di sini perubahannya. Untuk A-nya di sini dari 0 ke 1 berubah sehingga langsung kita coret. Langsung yang kedua yaitu untuk B-nya dia 1 1. Ternyata dia tidak berubah. Dan dia bilangan biasa. Langsung kita tulis B biasa. Sehingga persamaan yang pertama ini yaitu B C not D not. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang kedua yaitu ini. Kita lihat dulu karena ini secara horizontal langsung AB-nya bisa langsung kita tulis ya. Yaitu di sini A-nya aksen atau A-nya not, B-nya biasa. Langsung kita tulis A not B. Sedangkan untuk CD-nya kita lihat di sini. Untuk C-nya kita lihat di sini C yang di sini adalah 0 dan C yang di sini adalah 1. Ternyata dia berubah. Tidak kita tulis atau kita coret langsung. Sedangkan untuk D-nya kita lihat di sini ada 1, sedangkan di sini adalah 1, dia tidak berubah. Langsung kita tulis juga di sini D-nya sehingga mendapatkan persamaan kedua yaitu A not B D. Kita masuk ke persamaan yang ketiga. Ya, yaitu di sini juga ternyata dia secara horizontal ya. Langsung kita tulis saja. Karena horizontal, AB-nya bisa langsung kita tulis di sini. Yaitu 1 1. Langsung 1 1 berarti A-nya biasa, A biasa dan B-nya juga biasa, AB. Sedangkan untuk CD-nya kita lihat di sini. C-nya ternyata 1, C di sini ada 1 dan C di sini juga 1. Sehingga dia tidak berubah. Langsung kita tulis di sini C-nya. Sedangkan untuk D-nya di sini adalah 1 dan di sini adalah 0. Dia berubah. Langsung tidak kita tulis karena dia sudah berubah ya untuk D-nya. Sehingga kita mendapatkan ketiga persamaan seperti berikut ini. Lalu hasilnya adalah seperti ini ya. Sama dengan Y sama dengan B C not D not ditambah A not B D ditambah A B C. Ternyata hasilnya ini sama seperti hasil yang sebelumnya di video sebelumnya di aljabar boolean. Tapi di sini tampaknya lebih simpel atau lebih mudah cara mencarinya daripada di aljabar boolean sebelumnya. Mungkin sampai di sini saja mungkin video dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Dan apabila mungkin ada pengucapan atau perkataan saya yang salah, atau mungkin ada juga ternyata kekeliruan dalam penyampaian materi saya, mungkin teman-teman semua bisa langsung menyampaikan kepada saya supaya saya juga bisa tahu di mana kesalahan saya. Semua kesalahan saya di sini murni dari saya.
dan kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.